Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok kelima akan membahas tentang snowball. Sebelum masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Saya Dali Almi sebagai moderator. Sarah Sri Wahyudiningsih Hamzina sebagai kelompok 1. Siti Adira Asara Nur Fadila sebagai kelompok 2. Nur Amanda Putri Ahmad Renaldi sebagai kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya Dali Alni sebagai moderator akan menjelaskan metode pembelajaran snowball drawing. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Sehingga metode ini dapat melatih potensi kepemimpinan, keterampilan, serta kreativitas peserta didik. Pembahasan yang akan kita ambil yaitu environmental health atau kesehatan lingkungan. Contoh yang diambil yaitu penyakit diare. Silahkan setiap kelompok saling berdiskusi selama 5 menit, kemudian kita diskusikan kembali. Di sini akan kita bagi menjadi 3 kelompok dengan pembahasan setiap kelompok, yaitu kelompok 1 akan membahas apa sih itu diare. Kelompok 2 akan membahas bagaimana diare bisa terjadi. Kelompok 3 akan membahas tanda dan gejala diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar, lembek atau cair dalam frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare terjadi disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, dan parasit. Makanan kita konsumsi masuk dalam tenggorokan, lambung, dan usus, dan di usus nantinya akan mengakibatkan gangguan usus sehingga BAB menjadi cair. Tanda dan gejala diare yaitu BAB cair 3 kali sehari, demam, rasa haus berlebihan yang mengakibatkan tubuh kekurangan cairan elektrolit sehingga tubuh terus memenuhi kebutuhan cairannya. Muntah, rasa mual dan muntah yang dialami oleh penderita secara berlebih, maka tubuh akan kekurangan cairan sehingga mengakibatkan penderita dehidrasi. Nyeri pada perut. Nyeri pada perut ini terjadi karena pencernaan yang tidak baik karena suatu kuman yang masuk ke dalam perut sehingga mengakibatkan nyeri pada perut. Rewel pada anak. Rewel pada anak ini karena anak tidak nyaman pada yang dialami. Setelah diskusinya selesai, selanjutnya satu orang dari masing-masing kelompok bergabung sehingga membentuk kelompok baru. Kelompok 1 yang baru akan membahas bagaimana pencegahan diare. Kelompok 2 akan membahas penanggulangan diare. Silahkan setiap kelompok diskusi selama 5 menit, lalu kita diskusikan kembali. Pencegahan diare yaitu pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama kehidupan, mencuci tangan sebelum, sesudah makan, dan sesudah melakukan aktivitas, menggunakan air dan sabun, penggunaan jamban yang baik dan benar. Penanganan diare dengan cara mengonsumsi oralit, mengonsumsi obat antibiotik, mengonsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Setelah 2 kelompok selesai berdiskusi, kemudian 2 kelompok digabung menjadi 1 lingkaran dan saling mengajukan pertanyaan mengenai pokok pembahasan tentang hubungan environmental health dengan penyakit diare. Hubungan environmental health dengan penyakit diare yaitu sanitasi lingkungan yang kurang mendukung dapat menyebabkan tingginya angka kejadian penyakit diare. Jadi, kesimpulan dari diskusi ini yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran snowball drawing, kita dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju, sehingga metode ini dapat melatih potensi kepemimpinan, keterampilan, serta kreativitas peserta didik. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.